Tolong ceritakan program itu apa dan arahnya kemana gitu Mas Budi. Program CFR itu adalah program dari PMI untuk menguatkan masyarakat di wilayah Kelurahan Sewu, dan itu sangat bermanfaat sekali Pak. Kalau kita ingat tsunami Aceh, itu 9, ya. Artinya itu kan mega trust. Gede banget. Gede. Dampaknya luar biasa. Oke, selamat pagi Mas Budi. Selamat pagi Pak Tri. Alhamdulillah hari ini ketemu Mas Budi Sipat. Mas Budi Gondrong. Mas Budi ini panggilannya macam-macam, ada yang manggil Mas Budi Sipat, Mas Budi Gondrong. Tapi hari ini kita tidak akan bicara tentang panggilannya. Panggilan apapun terserah. Tapi hari ini saya akan ngobrol dengan Mas Budi mengenai 20 tahun tsunami Aceh. Nah, walaupun Mas Budi tidak tindak ke Aceh, tapi kan mendengar kabar dan sebagainya. Dan yang penting sekali bahwa Mas Budi saat ini adalah sebagai pelaku upaya untuk menanggulangi hal-hal yang belum oke menjadi lebih oke. Tolong ceritakan diri Mas Budi itu janjane sopo. Silakan Mas Budi. Perkenalkan, nama saya Budi Utomo. Saya tinggal di pinggir Bengawan Solo. Kemudian saya tergabung di Sibat PMI Kelurahan Sewu di bawah PMI Kota Surakarta. Ya, Mas Budi adalah figur orang muda saat itu. Sekarang masih muda. Masih Pak. Sekarang juga masih muda. Yang sangat peduli terhadap kemanusiaan. Kebetulan saat itu PMI Solo punya program kerjasama dengan Zurich Insurance membuat kegiatan yang diberi nama apa dulu Mas? Galingan Community Flood Resilient, masyarakat CSR. tangguh banjir. Itu Zurich bekerja sama dengan federasi ya saat itu menggarap 3 sungai, Citarum, Ciliwung, dan Bengawan Solo. Kemudian Bengawan Solo itu ada 3 kabupaten yang mendapatkan program, mulai dari Wonogiri, Solo, dan Bojonegoro. Solo itu ada 3 kelurahan yang dapat program awal, Semanggi, Sangkrah, dan Sewu. Kebetulan Mas Budi ini dari Kelurahan Sewu. Tolong ceritakan program itu apa dan arahnya kemana gitu Mas Budi. Program CFR itu adalah program dari PMI untuk menguatkan masyarakat di wilayah Kelurahan Sewu, dan itu sangat bermanfaat sekali Pak. Karena daerah di Kampung Sewu yang berada di pinggir Sungai Bengawan Solo setiap tahun rutin terjadi banjir 3 kali hingga 5 kali tiap tahun. Dan yang dilakukan masyarakat, mereka hanya sebatas mengungsi ke atas tanggul. Kebetulan tanggulnya dekat, cuma jarak 10 meter, 20 meter, jadi banjir, naik ke atas tanggul, surut, turun. Banjir lagi, naik lagi, turun lagi. Cuma sebatas itu. Terus PMI masuk mengedukasi masyarakat. Nah, dari situ masyarakat jadi paham tentang mitigasi bencana, pengurangan risiko bencana yang harus dilakukan. Jadi memasang jalur evakuasi, membuat dapur umum, kemudian ketika banjir berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, dengan PMI, dengan BPBD, dengan dinas sosial, relawan, dan lain sebagainya. Kemudian mitigasi bencana yang lain adalah membuat sumur resapan dan lubang biopori, juga yang paling fenomenal penanaman akar wangi, Pak. Jadi kita menanam akar wangi di bantaran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi longsor. Nah, di balik akar wangi itu ternyata ceritanya panjang. Ketika kita mau menanam akar wangi, kita meminta surat rekomendasi teknis ke Bengawan Solo, kemudian disetujui, dan Sibat jadi kenal dengan BPWS Bengawan Solo, sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan, dalam rapat, dalam acara-acara. Nah, jadi hubungan yang saling kenal dan erat, dan akhirnya banyak anggota Sibat yang direkrut bekerja di BPWS Bengawan Solo. Jadi ada sekitar 25 orang anggota Sibat dan masyarakat yang sekarang bekerja di Bengawan Solo yang sesuai dengan program masyarakat tangguh banjir tadi. Jadi Sibat bertugas sebagai penjaga pintu air, kemudian pencatat tinggi muka air sungai, kemudian pekarya sungai yang membersihkan termasuk sungai, yang jaga kali itu ya? Iya.
Oke, baik Mas Budi, luar biasa ceritanya. Sebuah berkah dari Akar Wangi itu. Iya, intinya program kerjasama antara PMI dengan Hurricane Insurance dan juga federasi itu adalah bagaimana membuat masyarakat di bantaran sungai itu tangguh, atau masyarakat tangguh banjir. Tapi ternyata tidak hanya sekedar itu aja, arahnya berkembang sehingga sekarang ini Sibat perannya di Solo luar biasa. Dilibatkan di segala acara dan banyak kegiatan dinas-dinas yang lain. Monggo sedikit diceritakan keterlibatan Sibat di pemerintahan Kota Solo. Nah, jadi Sibat itu organisasi yang luas ya. Dia lahir dari PMI dan dari kelurahan, kemudian juga bisa bergerak bersama BPBD, kemudian dengan Dinas Pertanian tentang penanaman pohon ataupun ketahanan pangan, kemudian dengan DLH tentang lingkungan hidup, kemudian bahkan ke BPS, Badan Pusat Statistik pun bisa melibatkan Sibat, yaitu dengan pertanian kelompok. Jadi Sibat organisasi yang luas, mereka bisa bergerak di banyak dinas. Kalau dulu Sibat kepanjangannya Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Karena luas ke segala arah. Bahkan tadi ada yang cerita orang hamil aja diurus Sibat. Iya, orang hamil, orang gila, telanjang jalan di jalan. Akhirnya Sibat kepanjangannya dipotong satu. Siaga berbasis masyarakat. Tidak hanya khusus mengurusi bencana. Tapi kemanusiaan dan lain. Oke, Mas Budi. Sekarang yang kaitannya dengan tsunami 20 tahun yang lalu. Dan ini akan segera diperingati. Ini sudah bulan September hampir selesai. Oktober. Kan itu kejadiannya bulan November ya? 26 Desember. Oh, Desember, nggih, 26 Desember. Yang sekarang akhirnya 26 Desember dipakai sebagai hari relawan PMI Palang Merah Indonesia. Inspirasi apa yang bisa penjenengan tangkap dan lakukan untuk Solo dari kejadian tsunami Aceh? Mas. Jadi saat itu saya mungkin belum bergabung di relawan dan masih bekerja sebagai kameramen. Jadi mungkin saya melihat sudutnya dari video ataupun rekaman-rekaman yang diambil oleh para kameramen saat itu, karena belum ada HP kan. Saat itu rekamannya semua masih pakai kamera besar ataupun handycam. Nah, dari situ ternyata sangat dahsyat. Jadi terima kasih untuk para kameramen yang sudah mendokumentasikan kejadian tersebut yang bisa dijadikan pelajaran untuk kita yang di luar Aceh ataupun untuk generasi penerus. Jadi memang dalam sebuah kebencanaan itu harus ada semacam pengingat. Seperti yang di Benteng Vastenburg itu ada prasasti yang menuliskan banjir di era VOC yang sudah dilupakan oleh masyarakat Solo. Masyarakat Solo ingatnya cuma banjir 66 padahal tahun 1900 berapa itu sebelumnya banyak kejadian banjir yang lebih gede 2 meter di Benteng Vastenburg. Jadi penting sekali untuk mengingat sejarah bencana dan dijadikan, kalau dahulu dijadikan cerita tutur tinular ke generasi berikut. Kalau di era digital mungkin bisa terdokumentasikan dengan baik. Oke, Mas Budi, terakhir, kalau kita ingat tsunami Aceh itu 9, ya. Artinya itu kan megatrust. Gede banget. Dampaknya luar biasa. Bahkan dalam dekade kemarin itu paling besar itu. Tapi sekarang ini kan banyak informasi, banyak bahkan sudah banyak yang melakukan persiapan. Kalau itu terjadi tentang megatrust. Bahkan pemerintah dan semua pegiat kemanusiaan, kebencanaan itu sudah bicara tentang itu. Nah, ini menurut penjenengan bagaimana? Bagaimana kesiapsiagaan penjenengan sebagai pribadi, mungkin sebagai kepala warga dan sebagai orang yang dituakan di Sibat? Bagaimana Mas Budi? Kesiapsiagaan itu sangat penting karena kesiapan itu sangat penting. Jadi kita harus mulai berpikir tentang megatrust. Mungkin di rumah kita ataupun di kamar kita jangan menaruh barang di atas, jadi agar tidak jatuh tertimpa, kemudian bisa membuat semacam jalur evakuasi di dalam rumah. Jadi ketika terjadi gempa entah malam hari entah siang hari, kita tahu arah keluarnya. Jadi kalau di rumah saya ada pintu depan yang digembok, dikunci,
Yang di belakang ada pintu biasa yang bisa kita buka dari dalam rumah. Kemudian untuk di tingkat masyarakat ya kita sosialisasikan ke masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana gempa dengan pengalaman ketika gempa Jogja ya Pak. Jadi masyarakat di Surakarta ataupun dimanapun kan juga pernah mengalami gempa. Jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika gempa, harus diam dulu, berlindung, dan setelah aman baru keluar seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Buti. Hari ini saya ketemu tokoh masyarakat yang luar biasa dan punya banyak pengalaman. Bincang-bincang kita tentang 20 tahun tsunami. Tapi tidak hanya sejarahnya saja, tapi pelajaran apa sih yang bisa kita dapatkan dari kejadian itu. Itulah yang paling penting dari semua orang yang punya pengalaman di bidang kebencanaan, terutama yang berorientasi bagaimana kita selalu meningkatkan kesiapsiagaan itu. Itu prediksi, bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Kalau tidak terjadi, alhamdulillah. Kalau memang terjadi, kita sudah siap siaga untuk menghadapinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.